Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 42. Dan bacaan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Diikat oleh topik atau tema Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan di halo mohon Jehovah do uhum dohot hati goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54 adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Khotbah kita dari ayat 37 sampai 42. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halo mohon Jehovah do uhum dohot hati goran. Saudara, ketika orang-orang Farisi melihat Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, mereka menjadi heran dan bahkan gelisah. Kenapa mereka heran dan gelisah? Karena mereka memiliki kebiasaan untuk terlebih dahulu mencuci tangan sebelum makan. Apakah karena Yesus tidak ingat mencuci tangannya? Atau memang sengaja untuk tidak mencuci tangannya? Kita tidak tahu dan tidak dijelaskan dalam nats khotbah ini. Tetapi yang pasti Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, justru lewat kejadian inilah Yesus masuk ke dalam pengajarannya yang sangat penting. Dia memasuki pengajarannya yang lebih dalam daripada sekedar hanya mencuci tangan belaka, bahwa Yesus menghendaki kebersihan seluruh hidup ini, totalitas, baik jasmani maupun rohani. Saat itu Yesus melihat bahwa dalam diri orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam Yahudi, mereka hidup penuh sandiwara. Sandiwara, Bapak Ibu. Mereka bertopengkan kebaikan.
tetapi isinya kemunafikan. Hanya bagian luar saja yang kudus, tetapi bagian dalam hidup mereka penuh kebohongan semuanya. Itu sebabnya Yesus sangat-sangat menegur mereka yang hidup penuh sandiwara dan kepura-puraan hidup itu. Pada ayat 39, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Apa artinya itu, Bapak Ibu? Artinya, hidup mereka nampak saja di luar baik, tetapi di dalamnya kotor, buruk, jahat. Seperti cawan dan pinggan bagian luar saja dibersihkan, tetapi bagian dalamnya dibiarin kotor, buruk. Pada ayat 40, Yesus justru menyebut mereka apa? Orang bodoh. Orang bodoh, Bapak Ibu. Di sana ditulis, "Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam." Artinya apa? Baik bagian luar hidup manusia ini maupun bagian dalamnya adalah sama-sama buatan ciptaan daripada Tuhan sendiri. Harus diperlakukan sama, jangan dibeda-bedakan. Harus sama-sama dijaga, dipelihara kebaikannya, kekudusannya. Itu sebabnya pada ayat 42 Yesus berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, dari inggu, dan dari segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus ini percis sekali sama dengan seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halau mohon jauh bado uhum dohot hati koran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggungan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halau mohon jauh baduhum dohot hati goran. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Mari kita dalami pengajaran Yesus ini, Bapak Ibu. Pengajaran pertama, jaga, pelihara seluruh hidup tetap suci, kudus. Saudara, kita semua pasti tahu bahwa mencuci tangan atau membersihkan bagian luar dari tubuh kita ini adalah hal yang penting. Sejak kecil kita sudah diajarin untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Tujuannya jelas. Apa? Supaya tangan bersih dan kita bisa makan dengan sehat. Jika tangan kotor, tidak dicuci, tidak dibersihkan, maka akan banyak kuman-kuman penyakit yang masuk melalui tangan ke dalam mulut, ke dalam tubuh kita. Akibatnya adalah bahwa kita terkena berbagai-bagai penyakit dari kuman itu. Makanya Bapak Ibu, jika ada anak yang makan dengan tidak mencuci tangan, orang tuanya biasanya pasti mengingatkannya terlebih dahulu. Jadi, mencuci tangan itu adalah proses pertama dalam rangka menjaga kesehatan tubuh, terutama pada saat mau makan. Mencuci tangan itu merupakan kelanjutan dari proses pemeliharaan diri. Dengan membersihkan diri, maka kita ikut menyegarkan tubuh kembali. Jika kita tidak bersih, sudah pasti banyak penyakit yang menjangkiti tubuh kita. Nah, itu sebabnya ada semboyan lama yang mengatakan, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat, yang segar. Nah, supaya jiwa kita segar, kuat, kokoh, semangat, maka tubuhlah yang pertama perlu kita jaga, tetap sehat dan segar. Itu artinya mens sana in corpore sano. Saudara, kenapa Yesus tidak mencuci tangan saat mau makan dalam khotbah ini? Pasti Yesus sama sekali tidak untuk merendahkan hal cuci tangan itu Tetapi lewat peristiwa ini Yesus mau memberi pengajaran lain yang berkaitan dengan itu. Apa pengajaran Yesus yang berkaitan dengan mencuci tangan atau membersihkan tubuh itu?
Saudara, Yesus bukan saja hendak mengutamakan kebersihan tangan, kebersihan tubuh, atau kebersihan badan, yakni bagian luar dari hidup ini saja, daripada hidup manusia ini saja. Konsep dan pengajaran tentang kebersihan hidup yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah kebersihan seutuhnya. Seutuhnya Bapak Ibu, yakni kebersihan hidup jasmani dan apalagi terutama hidup rohaniah. Ini yang harus diutamakan. Yang kedua ini kebersihan hidup rohaniah. Bahkan bagi Yesus, membersihkan diri bagian dalam itu secara rutin justru adalah jauh lebih penting dari semuanya kebersihan-kebersihan hidup lainnya. Apa yang tidak kelihatan justru memerlukan perawatan yang lebih baik. Jika dalamnya sudah baik, maka tampilan luar pun akan mengikuti juga baik. Dan Yesus mengetahui bahwa dalam hidup manusia, terutama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, pada saat itu yang sering terjadi dalam hidup mereka adalah bahwa mereka hanya mementingkan tampilan luar semata-mata saja, supaya dilihat orang. Makanya pada ayat 39, Yesus mengkritik mereka dengan keras, Bapak Ibu. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara, inilah sekarang yang menjadi pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita saat ini. Yesus mengajak kita juga untuk senantiasa menjaga diri. Baik tampilan luar kita yang muncul dalam wujud perilaku sehari-hari, sifat karakter, ucapan, kata-kata maupun terutama bagian dalam tubuh kita ini, hidup kita ini, apa? Iman, kepercayaan, kerohanian, kekudusan, pemahaman rohani harus tetap ini kita pelihara, kita jaga ini Bapak Ibu. Mari kita dengan setia selalu mengisi bagian jiwa, bagian dalam, bagian hati, pikiran, roh kita ini dengan segala kebaikan-kebaikan dan kekudusan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan. Nah, dengan begitu kita bisa dengan lebih bebas menampilkan kebaikan pada perilaku kita. Kita tidak lagi hidup penuh topeng, perilaku bersandiwara. Kita sudah bisa menampilkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan inilah yang menjadi tujuan topik dan tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis. 8 Oktober 2023, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomohol Jehovah do uhum dohot hati goran. Pengajaran kedua, hindarkan semua bentuk-bentuk topeng hidup. Jangan berpura-pura. Saudara, Yesus mengkritik Farisi karena hanya membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Padahal bagian dalam kehidupan mereka penuh rampasan dan penuh dengan kerakusan. Ayat 39. Saudara, selanjutnya Yesus menyuruh agar mereka membersihkan terlebih dahulu. Sebelah dalam, itu yang harus pertama-tama. Lebih dahulu dibersihkan. Maka sebelah luarnya nanti akan otomatis bersih. Apa artinya itu? Di sana Yesus mau menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para tokoh-tokoh agama itu begitu tebalnya kemunafikan dan keberpura-puraan hidup saat itu. Mereka hanya mengutamakan serta menonjolkan bagian luar saja, yang kelihatan saja, yang nampak oleh orang lain. Padahal yang tidak nampak, yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, semuanya kotor, jelek, jahat. Jadi hanya sandiwara, hanya topeng. Semua kebaikan-kebaikan mereka itu hanya semacam pencitraan diri saja, Bapak Ibu. Pencitraan diri saja. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Mereka banyak memberi derma, memberi bantuan pada orang-orang yang miskin. Tetapi di pihak lain ternyata justru mereka juga merampas harta, uang, milik daripada orang-orang lain. Mereka pura-pura kelihatan ramah, bicaranya lembut. Sepertinya mereka penuh kasih. Tetapi di belakang semua keramahan, kelembutan itu, mereka banyak menebar permusuhan, menebar fitnah, menebar kebencian iri hati. Hampir semua tampilan-tampilan luar hidup mereka berupa kebaikan-kebaikan, kerajinan beribadah, dan kesalehan mereka itu muncul dari kepura-puraan belaka.
Saudara, sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini agar kita berusaha menjaga diri kita, hidup kita, rumah tangga kita, agar jangan timpang, Bapak Ibu. Jangan timpang antar yang besar dan yang kecil, atau antara hidup rohani, hidup iman, hidup bergereja dengan hidup jasmani, hidup pribadi, keluarga, dan pekerjaan sehari-hari. Nggak boleh timpang, Bapak Ibu. Jangan-jangan ada di antara kita, bisa saja ada yang rajin beribadah, aktif melayani, masuk anggota KUR, juga menjadi anggota-anggota tim Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Oh, itu bagus sekali, puji Tuhan. Tetapi bisa saja ada orang-orang di sana yang lupa mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, dan mengurus suaminya. Bisa saja banyak orang rajin mengikuti ibadah, rajin men-share renungan-renungan di sosial media, sosmed. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka suka mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah, suka iri dan sirik pada orang lain, suka bertindak kasar pada istrinya, pada anak-anaknya, suka melawan orang tua, dan suka menindas orang dengan berbagai-bagai cara dan hal-hal lain yang buruk. Apalagi di era pemilu yang semakin mendekat sekarang. Khotbah ini mengingatkan kita semua, terutama mereka-mereka yang mau berkecimpung dalam dunia politik lewat pemilu ini, agar kebaikan-kebaikan yang ditebar itu, Bapak Ibu, jangan sesat. Jangan hanya pada waktu pemilu ini atau menjelang pemilu ini mereka tebar kebaikan-kebaikan. Jangan hanya saat pemilu saja, tetapi buah daripada iman itu harus nampak di dalam seluruh seutuhnya kehidupan ini, sebelum, sesudah pemilu, dan selama-lama hidup kita diberikan oleh Tuhan. Saudara, banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa perbuatannya itu sebenarnya sudah bertentangan dengan perintah Tuhan, namun masih tetap dia lakukan. Makanya Yesus mengingatkan murid-murid dalam Matius pasal 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kita sering mengutamakan perintah manusia, perintah budaya, adat, tetapi sangat mengabaikan perintah Tuhan. Bapak Ibu, sadarilah, ternyata tanpa dilihat orang banyak, dilihat oleh sesama teman, rupa-rupanya Yesus membaca isi hati kita. Yesus tahu kedok kita selama ini. Nah, hindarkan kemunafikan seperti ini dalam diri kita, Bapak Ibu. Bisa ketahuan siapa kita, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Siapa? Kalau Yesus bisa membongkar segala bentuk keberadaan hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang penuh dengan kemunafikan ini, Yesus juga bisa membongkar kehidupan kita, kemunafikan kita. Bisa itu dibongkar. Mari kita sadari diri kita siapa dan apa kita di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kita ini. Yesus juga tahu isi hati kita, kehidupan kita. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, biarlah pengajaran Yesus dalam khotbah ini menjadi peringatan, menjadi alarm bagi kita. Jangan munafik, sebab kekudusan hidup harus luar dalam. Bukan seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang kelihatan kudus saja, tetapi di dalam kotor. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita menjaga hati, menjaga hidup, karena Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitas 8 Oktober 2023. Pengajaran ketiga, jangan abaikan kewajiban yang harus kita lakukan, yakni kesetiaan, belas kasih, dan iman. Saudara, pada ayat 42, Yesus mengatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan, kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Pada ayat paralelnya di Matius pasal 23 ayat 23 ditulis, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi ada 3 yang mereka abaikan itu, Bapak Ibu. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara, sungguh keras teguran hardikan Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Sampai Yesus mengatakan, celakalah kamu.
Dalam bahasa Yunaninya disebut why, artinya how dreadful, betapa malangnya engkau, betapa mengerikan keadaanmu, betapa pahitnya hidupmu. Itu artinya why. Saudara, selasih adas manis, jintan, inggu, dan sebagainya itu yang disebutkan oleh Yesus di sini sebenarnya tidak terlalu populer. Semua jenis ini adalah tumbuh-tumbuhan kecil yang digunakan sebagai bumbu. Ini hanya merupakan hasil sampingan dari ladang, sehingga hasilnya hanya sedikit. Dan lagi harganya pun sebenarnya sangat-sangat murah. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 23 telah diatur tentang perpuluhan. Di sana dikatakan bahwa orang Israel harus memberikan perpuluhan dari gandum, anggur, minyak, karena inilah yang merupakan hasil utama dari ladang. Nah, demikian juga dari hasil ternak, mereka harus bayar perpuluhan. Ini menunjuk bahwa di suatu sisi orang-orang Farisi itu sangat taat sekali kepada hukum Taurat. Dan bahkan dalam hal-hal yang sangat-sangat kecil sekalipun. Jadi, di mana kesalahan mereka, orang-orang Farisi ini, menurut Yesus? Sehingga mereka disebut, why, so dreadful, celakalah kamu. Di mana kesalahan mereka? Pada kalimat berikutnya, nampak kesalahan mereka. Mereka mengabaikan hal-hal terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu bahwa mereka dikecam oleh Yesus bukan karena mereka membayar perpuluhan dari hasil-hasil tanaman yang sangat kecil dengan harga murah seperti selasih, adas manis, dan jintan. Tetapi mereka dikecam oleh Yesus karena mereka menekankan hal-hal yang kecil, tetapi mengabaikan hal-hal yang besar. Itu dosa atau salah mereka. Apa hal-hal yang besar yang mereka abaikan itu? Keadilan. Dalam bahasa Yunani disebut krisis. Dari kata krino, artinya judge, justice. Kebenaran, keadilan, penghukuman akhir mereka abaikan. Kemudian kata belas kasihan juga mereka abaikan. Dalam bahasa Yunani itu disebut eleos, artinya mercy, a feeling of the heart. Piti dalam bahasa Batak, parasini rohaon. Ini mereka tinggalkan, mereka tidak lakukan mereka jadi egois, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, yang lain, kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, pistis, dari kata peito, yakni faith, belief, trust. Itulah iman, haporsiaon. Ini mereka sepelekan juga, padahal inilah yang sangat-sangat penting dalam hidup keberagamaan. Toh, kalau iman sudah nggak ada, nggak beres, mau apa lagi? Mau gimana lagi hidup keberagamaan kita? Saudara, ini yang mereka sepelekan, anggap remeh, anggap enteng, bahkan miss sama sekali. Padahal yang disepelekan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dijunjung tinggi. Ini sangat-sangat urgen sekali dalam hidup, yakni kesetiaan, belas kasihan, iman. Mereka acuhkan. Makanya Bapak Ibu dikecam, dihardik oleh Yesus. Saudara, mari kita belajar dari khotbah ini agar kita tidak dikecam, dihardik oleh Yesus dalam perilaku-perilaku kita, supaya kepada kita jangan ditujukan Yesus kalimat celakalah kamu, jangan. Saudara, apakah ada di antara kita, di antara saudara-saudara juga masuk dalam kategori sering menekankan hal-hal kecil, tetapi pada saat yang sama juga mengabaikan hal-hal yang lebih penting? Jangan kita sering menekankan hal-hal kecil yang tidak terlalu sangat-sangat penting, yang sebenarnya sepele, misalnya soal pakaian ke gereja, soal seragam, soal pakai dasi atau tidak, jas atau tidak. Oh, itu hal-hal yang kecil. Padahal mengabaikan hal-hal besar, mengabaikan hal-hal yang prinsipil, keadilan kita abaikan, belas kasihan kita sepelekan, iman kita tidak pedulikan. Semua kita pandang enteng. Mari kita taat kepada Tuhan, baik dalam hal-hal besar maupun dalam hal-hal kecil, Bapak Ibu. Saudara, khotbah ini mendorong agar hidup kekristenan kita harus seimbang. Bagaimana agar supaya seimbang, yang besar, yang kecil, sama.
yang dari dalam itu memancar begitu indah. Bagaimana agar supaya dari dalam diri kita memancar keluar kebaikan-kebaikan yang begitu indah? Mari kita isi dan penuhi hati kita ini dengan wewangian, yakni kebenaran, ketulusan, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjaga kesucian hati, kesucian hidup kita, karena Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoho jahobado uhum dohot hati goran, sebagaimana seruan topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023 dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 42, agar semakin banyak orang mempraktekkan tema atau topik minggu ini. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoho jahobado uhum dohot hati koran, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasar Ribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah khotbah ini mengajar kami pada saat ini, agar kami dapat menjaga diri, kekudusan kami, baik di luar yang nampak, terutama di dalam. Hindarkan semua kemunafikan hidup, topeng sandiwara hidup, yakni yang bertentangan antara kerohanian, iman dengan praktek hidup sehari-hari kami. Oh Bapa Surgawi, tolong kami supaya kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik yang Engkau ajarkan, mengutamakan hal-hal yang sungguh-sungguh urgen, iman, kesetiaan, kasih, baik kepada Tuhan, kepada sesama. Berkatilah hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.